Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Joshua Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training motivasi and mindset profesional, saat ini saya akan sharing mengapa Anda harus memotivasi diri Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Setiap profesional tentunya ingin sukses dalam berkarir. Nah, karir dari mulai tahapan begitu ya, dari sebagai staf biasa, lalu meningkat jadi leader, jadi supervisor, lalu jadi manajer, jadi direktur, dan terakhir jadi owner, sahabat sekalian. Nah, itu karir-karir profesional yang ingin bisa dicapai. Nah, oleh karena itu untuk bergerak ke arah sana tentu ada persyaratan penting supaya tercapai mimpinya, dreamnya bagi seorang profesional, yaitu dibutuhkan kompetensi untuk mencapai ke sana. Dalam kompetensi itu ada 3 variabel mempengaruhi di sana, yaitu aspeknya pengetahuan Anda harus terus meningkat. Nah, meningkat pengetahuannya berarti terus belajar. Yang kedua adalah skillnya, berarti setelah dia tahu, dilatih pengetahuan tersebut supaya bisa dia semakin terampil. Nah ya, kemudian ketiga adalah attitude, sikap. Nah, sikap di sini attitude ada 3 variabel lagi yang mempengaruhi di sana, yaitu pertama konsep dirinya. Bagaimana dia menilai dirinya, bagaimana dia mempercayai tentang dirinya, yaitu kepercayaan diri. Itu penting sekali ya, harga diri dan sebagainya, itu konsep dirinya. Kemudian yang kedua adalah ketahanan menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, permasalahan, dan juga ketahanan secara fisik. Nah, baru di bawahnya adalah itu dipengaruhi oleh namanya motivasi, sahabat sekalian. Dan itu sebagai fundamental supaya Anda menjadi profesional dan cita-cita Anda tercapai yang seperti Anda mimpikan dalam karir. Dari staf biasa, naik jadi leader, jadi supervisor atau officer, atau jadi manajer, jadi direktur, dan terakhir Anda jadi owner, pemilik, pengusaha, sahabat sekalian. Nah, berangkat dari motivasi. Setiap orang tentu menggerakkan motivasi dirinya ada berbeda-beda. Sahabat sekalian, ingat ya, berbeda-beda. Nah, secara teoritis, sahabat sekalian, motivasi itu dua bagian ya, yang perlu Anda ketahui, yaitu motivasi yang namanya intrinsik, yaitu dari dalam diri Anda, intrinsik. Lalu yang kedua, motivasi dari luar, yaitu faktor namanya ekstrinsik, dari luar. Nah, contoh intrinsik yaitu Anda penuh kesadaran diri, sudah punya mimpi, tadi ya, punya mimpi ingin jadi owner, ingin jadi direktur, kan gitu. Itu mimpi Anda secara intrinsik, dan Anda sadar bahwa Anda punya nilai dalam diri Anda dan Anda bisa mencapai dream tersebut. Nah, itu kesadaran diri. Lalu Anda menyadari bahwa diri Anda mampu mencapai dream tersebut. Nah, itu dari intrinsik, dari dalam diri. Ya, itu pertama. Yang kedua, dimotivasi karena faktor ekstrinsik, yaitu di luar diri Anda. Siapa di luar diri Anda? Di situ bisa pertama orang tua Anda. Jadi Anda terus dimotivasi, didrill dengan baik, diarahkan dengan baik. Nah, itu ya, bahkan diancam, diberikan hadiah, Anda bergerak. Orang tua. Nah, orang di sekitar Anda lagi bisa siapa lagi? Bisa yaitu pasangan hidup Anda, keluarga Anda. Ya, ada istri atau suami. Atau berikutnya ekstrinsik adalah anak-anak. Pah, belikan aku baju, belikan aku handphone. Akhirnya Anda semangat untuk mencari rezeki yang halal untuk membelikan hadiah buat anak Anda. Karena Anda dimotivasi, karena bisa cerita ya anaknya, Pah, ini sepatuku jelek, dihina sama teman-teman. Akhirnya Anda semangat karena melihat wajah anak Anda merasa terhina, dan Anda pun tidak mau juga seperti itu. Nah, itu faktor dari luar. Jadi keluarga, orang tua, pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau saudara kita menyemangati. Nah, lalu ada yang lain lagi. Jadi dari luar diri itu seperti kalau di perusahaan adalah atasan. Saat pimpinan Anda menegur Anda, ya mengancam, kasih berikan hadiah, kan gitu ya. Nah, itu bisa menggerakkan itu juga, termasuk teman-teman Anda, kolega Anda, atau customer Anda atau juga kompetitor Anda. Kompetitor pun bisa jadi motivator Anda ya, dari luar diri Anda. Jadi kalau dalam perusahaan itu aspeknya yang bisa memotivasi Anda
menjadi sesuatu ya, atasan, rekan kerja, bawahan juga bisa, bawahan, customer, kompetitor kan gitu ya, supplier Anda, semua pihak terkait, bahkan negara bisa memotivasi Anda untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ada dua ya, faktor istri. Nah, yang mana yang Anda mau pilih? Tentu secara ideal adalah Anda harusnya kesadaran diri sendiri. Nah, itu ya. Dia sadar bahwa itu penting sekali untuk mencapai sesuatu. Nah, hal kedua, nah itu kan tadi intrinsik itu sifatnya jangka panjang. Kalau dapat klik pasti Anda bergerak cepat, nggak perlu siapa-siapa gitu ya. Di motivasi Anda akan bisa bergerak sendiri. Tapi kalau ekstrinsik sifatnya jangka pendek. Selama figur itu ada, pasti Anda termotivasi. Ketika figur itu hilang dari wajah Anda, dari bayangan Anda, dia bisa hilang motivasi Anda. Jadi nggak ada semangat. Misalnya Anda bertemu orang tua semangat, melihat anak Anda semangat Anda bekerja, begitu ya. Nah, itulah sahabat sekalian, faktor-faktor ada dua ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, kemudian waktu menggerakkan baik intrinsik atau ekstrinsik yang memotivasi Anda, ya tadi ya, ada dua penggerak lagi di sini ya, yaitu reward and punishment. Jadi dua tombol ya, reward and punishment. Mau intrinsik atau ekstrinsik terserah Anda, yang penting ada dua drivernya, yaitu reward, punishment. Misalnya intrinsik rewardnya, nanti saya kalau berhasil saya mau beli rumah. Nah itu ya, kasih hadiah reward buat diri Anda. Atau reward buat siapa? Saya mau beri reward buat saya mau makan enak kan begitu ya, atau mau beli mobil baru untuk pribadi Anda, atau mau jalan-jalan secara pribadi Anda. Nah itu reward. Atau juga Anda bisa memberikan juga ancaman bagi diri Anda. Kalau saya tidak berhasil melakukan ini, maka tidak ada beli baju baru, tidak ada beli motor baru, tidak ada beli mobil baru, semua stop. Bahkan dipotong tabungannya, lebih banyak menabung kan begitu ya. Nah jadi ada ancaman dan hadiah gitu ya, reward and punishment buat diri Anda. Kalau dari luar tuh udah biasa sahabat sekalian. Misalnya ancaman dari atasan, kalau Anda tidak berhasil mengerjakan ini, nah ini misalnya ancaman ya, kamu akan diturunkan jabatan, atau gaji dipotong, atau dapat bonus, atau bahkan Anda bisa berhenti bekerja. Nah itu ancaman. Tapi juga rewardnya apa? Kalau Anda berhasil, Anda bisa dipromosi, bisa dapat bonus, bisa dapat fasilitas yang lain-lain. Jadi itu dua pendekatan sahabat sekalian. Jadi setiap kita teman-teman sekalian, sahabat sekalian di sini ya, bahwa kita dimotivasi, pertama ada dua ya, intrinsik, dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Dan mereka memainkan dua, yaitu reward and punishment. Termasuk Anda saat Anda sedang mempengaruhi, membujuk customer Anda, membujuk customer ya, pasti pakai reward and punishment. Jadi pelajari sahabat sekalian, apa saja yang bisa menggerakkan seseorang. Jadi sahabat sekalian, Anda mesti observasi dulu ketika Anda memotivasi diri Anda, apa saja nih tombol yang supaya bisa bergerak dan cepat saya semangat. Cek dulu ya, apakah reward mempengaruhi saya lebih cepat atau punishment saya lebih cepat begitu ya, untuk memotivasi diri saya sendiri. Kalau kita mempengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, kita cek dulu orang tersebut, dia lebih tertarik di mana? Apakah lebih suka diancam atau diberikan hadiah, iming-iming sebagainya. Nah semua dalam kehidupan manusia memang ada yang menggerakkan, yaitu motivasi diri. Motifnya apa? Motifnya dua ya, reward, punishment. Nah itu ya yang menggerakkan. Cuma digerakkan oleh apa? Dari luar atau dari dalam diri. Nah itu sahabat sekalian mengenai konsep yang namanya motivasi diri Anda. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan motivasi diri supaya sukses seperti Anda. Nah, kemudian berdasarkan teori Maslow, untuk menggerakkan manusia itu ya, ada 5 tingkatan yang dapat menggerakkan manusia. Nah, tadi kan reward punishment ya. Nah, itu apa saja aspek-aspek supaya orang tertarik, termotivasi. Yang pertama, orang termotivasi menjadi profesional atau bekerja, berkarir dan sebagainya, yaitu paling dasar sahabat sekalian, yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan apa? Sandang, papan, pangan. Dia ingin beli rumah, mau makan cukup, makanan dan sebagainya. Pokoknya kebutuhannya sifat fisik, kebutuhan seksual dan sebagainya. Itu kebutuhan fisik yang melatar belakangnya orang termotivasi
untuk mendapat sesuatu begitu ya, fisik ya, yang terlihat yang dipakai. Nah, itu paling dasar memotivasi seseorang, fisik. Apalagi tempat kerja ya, physical. Nah, itu jadi jelas. Apa fisik? Sandang, papan, pangan. Nah, ketika orang makin dia belajar makin baik, terpenuhi kebutuhannya, tentu dia akan naik. Kan manusia ingat ya, digerakkan oleh 3, kebutuhan, keinginan, dan harapan. Kalau sedasar kebutuhannya adalah fisik. Lalu berikut naik lagi. Saya ternyata secara fisik sudah cukup, saya sudah puas ya, relatif sudah puas. Lalu naik yaitu kebutuhan namanya security, safety and security. Saya pengen aman. Nah, dari dia bekerja lagi semangat untuk apa? Mempunyai tabungan banyak. Nanti kalau saya pensiun, saya masa tua atau sakit berat, saya punya tabungan, saya punya asuransi. Nah, itu ya, sahabat sekalian. Jadi dia pingin hidupnya aman. Bahkan secara fisik bisa juga ya, punya satpam, punya apalagi, punya anjing herder yang besar kan begitu ya, yang memproteksi diri Anda lebih aman, punya bodyguard. Nah, itu ya, kebutuhan safety and security. Jadi bentuk banyak. Yang penting intinya safety and security. Itu pun menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada kepastian, aman ya, bersama jadi perusahaannya atau bersama seseorang dan sebagainya. Itu safety and security. Ketika terpenuhi lagi kebutuhan tersebut, dia naik lagi kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan sosial. Apa sosial? Kebutuhan diterima lalu dicintai, masuk ke dalam komunitas sosialnya. Kalau ditolak dia sedih, dia butuh pengakuan. Selama ini dia karena dia masih belum punya uang banyak, akibat dia tidak bisa bergaul satu kelompok elit, maka dia bekerja keras, dia jadi profesional, lalu jadi direktur, jadi owner, baru dia bisa masuk ke kelompok elit sosial. Nah, itu biar terima. Bahkan juga ketika orang ikut atau terlibat atau akses di dunia media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, mereka membutuhkan apa? Diterima. Anda makanya jangan pelit untuk berikan like, kasih komen. Nah, itulah sosialnya. Berarti ketika dia mengupload sesuatu, dihargai. Jadi dia apa? Diterima secara sosial. Kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, waduh, dia merasa apa? Tidak diterima secara sosial. Bahkan paling mengerikan apa? Dia dimusuhin. Nah, ini penting ya, kebutuhan diterima sosial. Jadi kebutuhan dicintai. Nah, dicintai, diterima oleh lingkungan. Itu penting banget. Boleh kekayaannya besar, tapi kalau dijauhi lingkungan, umurnya nggak panjang, sahabat sekalian ya. Kebutuhan naik lagi. Setelah kebutuhan fisik tercukupi, kebutuhan rasa aman tercukupi, akhirnya dapat rasa dicintai, love and belonging. Makanya ada istilah begitu, kalau ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang material dibutuhkan juga kadang-kadang, sahabat sekalian ya, untuk dicintai. Nah, itu dicek. Boleh banyak kasus rumah tangga itu cinta bisa hilang gara-gara tidak punya uang, abang melayang dan sebagainya ya. Jadi penting ya, bukan hal utama, tapi itu menjadi bagian penting dalam proses memotivasi diri. Makanya seorang kepala rumah tangga harus semangat dalam berkarya, bekerja terus, sahabat sekalian. Nah, itu menggerak motivasi kita. Nah, setelah level 3 terpenuhi yang namanya sosial, baru dia meningkat. Ingin dong dihargai. Kebutuhan apa? Penghargaan. Kebutuhan penghargaan. Mendapatkan apa? Mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Nah, bentuk hadiah ini bisa sifatnya hanya ya memberikan tanda jempol Anda, memberikan tanda tepuk tangan, semangat, atau diberikan hadiah secara material, boleh kan, penghargaan, atau dikasih sertifikat. Lalu kemudian bisa juga bentuk-bentuk lainnya. Yang penting ada bentuk penghargaan, rasa dihargai. Itu kebutuhan dasar, sahabat sekalian. Kalau sebelumnya dia bekerja dihina-hina oleh bosnya, sahabat kalian, karena yang penting saya bisa makan dulu, mesti nggak apa-apa. Tapi kalau sudah meningkat, bosnya mulai nakal, menghina terus, ini dia bisa tinggalkan, sahabat sekalian. Karena sudah apa? Ternyata dia meningkat. Dulu dihina dia bisa, tapi sekarang sudah tidak bisa. Itu kebutuhan penghargaan, sahabat sekalian. Jadi hati-hati ya, setiap orang butuh penghargaan. Makanya jangan lupa menghargai orang-orang sekitar Anda. Itu pun membantu menolong orang lain menghargai. Nah, yang itu sudah keempat, sahabat sekalian, jangan pelit menghargai. Lalu kelima, yaitu kebutuhan namanya aktualisasi diri, yaitu menjalankan dreamnya, mimpinya selama ini, hal-hal yang paling puncak dalam kehidupannya dia. Itu dia penting sekali buat dia sendiri. Jadi apa yang dia inginkan, dicita-citakan itu terwujud.
Kalau kemarin dia bekerja, ya padahal dia lulusan, dia seorang ahli musik, dia sudah sekolah seni yang hebat begitu ya, melukisnya bagus, tapi karena faktor ekonomi dia bekerja sebagai montir motor kan begitu, atau jadi driver. Tapi lama-lama sudah makin mantap, waktunya saya menjalankan hobi saya, minat saya, mimpi saya, dream saya. Saya ingin buktikan, saya ingin tunjukkan pada dunia, inilah sebenarnya saya, aktualisasi diri sahabat sekalian. Nah, itulah yang menggerakkan, yang menjadi motivator seseorang begitu ya, secara pribadi. Berarti mulai hari ini Anda mulai mengecek ya, memeriksa apa saja motivator dalam diri Anda. Lalu motivator itu yang tadi ya, apakah dari dalam diri Anda atau dari luar diri Anda, masuk dalam diri Anda, itu ekstrinsik atau intrinsik. Kedua, Anda lebih suka digerakkan oleh reward or punishment. Setiap orang beda-beda, tapi dua-duanya bisa juga. Kemudian apakah Anda digerakkan oleh 5 kebutuhan tadi meningkat, kebutuhan fisik, sana papan, pangan, minum sebagainya, seksual sebagainya. Kedua, rasa apa? Security, rasa aman, punya asuransi dan sebagainya, punya proteksi bagus, rumahnya gede, pagarnya tinggi-tinggi, misalnya gitu ya. Yang ketiga, kebutuhan sosial diterima, apakah Anda sudah kaya raya diterima secara sosial oleh kelompok sosial lainnya, komunitas dan sebagainya. Lalu yang keempat, apakah Anda menerima penghargaan? Nah, dia penghargaan. Lalu yang kelima, aktualisasi diri. Nah, ini sahabat sekalian, manusia harus bisa mencapai ke tingkat sampai paling tinggi 5. Kalau tidak, hidupnya tidak menarik sahabat sekalian. Temui apa yang menjadi aktualisasi diri Anda. Akhirnya kalau sudah dapat di posisi yang paling tinggi sebut yang kelima, Anda akan bekerja secara total. Anda akan punya ketahanan. Karena apa? Itu menjadi apa? Passion Anda sahabat sekalian. Dari konsep passion itu, ketahanan itu sahabat sekalian. Jadi Anda bisa bekerja tanpa batas waktu. Bahkan Anda melupakan waktu, Anda bahkan bisa bekerja dengan total. Lalu juga punya ketahanan menghadapi kelelahan fisiknya, karena punya passion yang kuat. Kenapa? Dia suka, hobinya kok, ketarikan dia. Nah, makanya kalau Anda bekerja menggerutu, ngomel-ngomel terus sahabat sekalian, jangan-jangan pekerjaan Anda sekarang itu bukan passion Anda, bukan aktualisasi diri Anda. Temui dan periksa diri Anda. Jangan sampai Anda menjadi racun dalam suatu kelompok gara-gara tidak mempunyai passion. Memang sahabat sekalian, betul sekali, untuk menjadi passion itu butuh pribadi apa tadi? Yang percaya diri dan tegas dan siap menanggung resikonya sekalian ya. Ini penting banget, karena passion itu dia harus bisa memutuskan dirinya dan bahkan siap menderita sesaat, tetapi akhirnya dia punya karya-karya besar sahabat sekalian. Jadi itulah faktor motivasi. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai dan semoga Anda sukses di dalam memainkan peran Anda sebagai profesional. God bless you.